Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat melakukan Allah, setiap orang merindukan kampungnya. Kalau kita terlahir di Sumatera, maka kita ingin pulang kampung ke Sumatera. Kalau kita terlahir di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa, kemanapun, maka setiap tahun kita mengagendakan pulang kampung. Sahabat yang melakukan Allah, ketika kita pulang, tapi tidak mempunyai persiapan yang matang, tidak mengetahui jalan kembali, kira-kira apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum diri kita yang sebenar-benarnya ini berpulang kepada Allah, supaya tidak tersesat di tengah jalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum. Maka hendaklah engkau, wahai umat manusia, kembali kepada Rabbmu. Ini yang disebut dengan inabah. Inabah artinya seorang hamba mempunyai kesadaran untuk mempersiapkan dirinya kembali sebelum suatu saat dia benar-benar kembali dengan kematian. Apakah benar ketika ada orang meninggal, langsung dia mendapatkan rahmat Allah? Seperti kita dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, si fulan bin fulan. Belum tentu teman-teman yang muliakan Allah. Jika kita pulang ke rahmatullah, selesailah masalah. Tapi ternyata perjalanan kita masih jauh. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu penghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai zikir 12.000 setiap hari. Tapi ketika beliau hendak sakaratul maut, beliau kemudian mengatakan, Ya Rabb, zadi qalil wa safari ba'id. Ya Allah, perbendaharaanku sedikit, bekalku tidak banyak, tapi perjalananku masih jauh. Karena Allah bukakan saat itu hijab rohaninya, sehingga belum menyaksikan panjangnya barzakh, belum menyaksikan lamanya padang mahsyar. Beliau merasakan bagaimana hisab, karena beliau telah pernah dihisab waktu beliau jadi gubernur oleh Sayyidina Umar. Riwuhnya bukan main, susahnya alam kepalang. Maka beliau mengatakan, hisab yang nanti lebih panjang lagi. Perjalanan nanti sungguh menantang luar biasa. Oleh karena itu Sayyidina Abu Hurairah yang punya aurat zikirnya setiap hari 12.000 mengatakan, Ya Allah, bekalku masih sedikit. Mari bertanya ke dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah sadar diri? Inabah? Sudah berapa wirid setiap hari kemudian kita berani menyalah-nyalahkan orang? Sudah berapa aurat kita setiap hari sehingga kita berani menganggap kelompok sebelah lebih rendah dari kita semua? Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Sahabat yang melakukan Allah, oleh karena itu, Allah kemudian mengingatkan terus, wa anibu ila rabbikum. Maka sadarlah kamu kepada Rabbmu. Lalu Allah menyebutlah orang yang inabah itu dengan sebutan munib. Disebutkan dalam surat Qaf, ya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, ya. Sesungguhnya peringatan itu hanya ada bagi orang yang punya kalbu. Yang punya kalbu itu disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Man khasyar rahman, orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu di ujung disebutkan wajah abi qalbin munib, yang mereka datang dengan kalbu yang penuh kesadaran, kalbu yang penuh merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut kalbun munib. Dan hebatnya Allah menyebut kalbun munib itu adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau disebut kalbun munib, orang yang datang dengan kalbu yang munib, yang sadar. Dan Allah juga menyebutnya salim. Orang kalau sudah sadar, maka dia akan dapat satu buah, yaitu kalbun salim. Hati yang sehat, hati yang terbebas dari angan-angan dunia, dari penyakit-penyakit rohani. Sahabat yang melakukan Allah, inilah yang kita maksud. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, beliau mengatakan, innahu la yughanu fi qalbi. Sesungguhnya kalbuku
pernah mengalami ghain. Apa arti ghain? Tutupan cahaya yang menyilaukan mata beliau. Cahaya apakah itu? Mungkin cahaya penyingkapan rohani, belum memandang kepada akhirat, surga, neraka, bidadari, kepada keajaiban-keajaiban. Tapi kemudian itu membuat beliau sibuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ditegur, "Wastaqim kama umirta." Hendaklah kamu bertahan, kembali sadar seperti kamu diperintahkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah." Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan memintanya agar menerimaku kembali 70 kali setiap hari. Bayangkan sahabat karena Allah, apakah itu sebuah dosa? Rasulullah memandang surga lalu asik melihat surga, apakah itu dosa? Tidak. Rasulullah melihat neraka lalu ketakutan melihat neraka, apakah itu dosa? Tidak. Beliau asik melihat alam-alam rohani, alam-alam gaib, beliau berselancar raya di sana, asik di sana. Ini yang disebut nurun ala nur. Beliau menembus nur terus sampai tiada ujungnya. Namun semuanya berpulang kepada Allah. Inilah istighfarnya Nabi. Nabi sadar diri. Karena kita belum sampai ke sana, maka kembali kepada Allah dimulai dari lisan kita yang menyebut namanya. Maka Allah membuka risalah kenabiannya, risalah kerasulannya kepada Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Alaq dengan sebutan Iqra. Bacalah apa yang dibaca, Bismi Rabbik, dengan nama Rabbmu. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Muzammil juga disebutkan, Wazkur Rabbaka. Sebut nama, Wazkur Isma Rabbika. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Inilah yang dizikirkan Nabi. Dengan nama inilah Nabi berlayar datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika ada himbauan, ayo kembali kepada Allah, ayo datang kepada Allah, maka cara datangnya hanya dengan namanya, dengan sifatnya, dengan kembali mewiridkan apa yang kemudian mesti kita wiridkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surah yang lain, surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu," yang dipanggil orang beriman. Artinya, ada orang beriman yang tidak terpanggilkah di sini? Pasti ada. Apa kata Allah? Uzkurullaha dzikran katsira. Kembalilah kepada Allah dengan menyebutnya sebanyak-banyaknya. Maka ulama kita menyebut ada zikir lisan, zikir kalbu. Begitulah Imam Nawawi membaginya. Imam Surawardi menyebutkan istilah lain lagi. Ada zikir kalbu, ada zikir sir, zikir yang terdalam. Ada lagi zikir fuad, zikir lub. Ada zikir yang lebih dalam lagi, yaitu zikir ruh. Semua perbendaharaan ini Allah turunkan ke nabinya, lalu diwariskan kepada al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Maka untuk kembali kepada Allah, mari cari kepada orang yang telah bolak-balik kepada Allah, supaya kita tidak tersesat di jalan. Pernahkah teman-teman tersesat menggunakan GPS? Menggunakan alat-alat elektronik? Bertanya kepada orang, tapi orangnya tidak mengetahui jalan? Apalagi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan muncullah mursyid-mursyid palsu, akan muncul orang-orang yang tidak ahli, kemudian mengaku ahli, akan muncul orang-orang yang kemudian menyesatkan kita, padahal dia tidak tahu jalan kebenaran. Maka mari cari ahlinya, cari orang yang man khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah, meskipun bil ghaib, meskipun tidak melihat Allah, waja'a bil qalbi munib, dan dia datang kepada Allah dengan penuh rasa takut, rasa sadar. Inilah yang disebut berpulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Mari temukan guru yang membimbing kita, sahabat yang mengingatkan kita. Semoga Allah menerima keberadaan dan kedatangan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.